السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjut ke mendekat kepada sultan. Wa fil jumlati faddukhulu ala sayatin. Dengan demikian bahwa masuk mendekati para penguasa adalah khaturun adzim, bahaya besar, mudarat besar. Bahkan mudarat itu bukan menimpa satu golongan, tapi berapa kemarin? Tiga golongan. Dirinya sendiri, si pelajar ini, si ustadz ini, si ulama ini, kemudian sultan itu sendiri, bahaya ini. Yang terakhir orang Allah. Ketika para ulama itu jauh dari salatin, bahaya ini tidak akan muncul, terutama pada dirinya sendiri. Li'anna niyata qad tahsulu fi awalid dukhul. Kadang-kadang awalnya baik, niat pertamanya al-ba'isul awal bagus. Mudah-mudahan beliau sadar, mudah-mudahan beliau dapat hidayah perantara aku. Mudah-mudahan pemimpin ini berada dalam jalan yang hak dengan perantara saya dekat dia, misalnya. Kan ini niat baik. Summa tataqayyaru bi ikramihim wa in'amihim. Kemudian berubah ketika dia dimuliakan, dia dihormati, dia diberi tempat oleh penguasa ini, bahkan diberi berbagai macam fasilitas. Kalau sekarang dibangunkan rumah, dibelikan mobil mewah, mulai berubah. Sebagaimana yang hari ini kita saksikan. Awal lulus kuliah, bismillah, mudah-mudahan. Begitu masuk ke instansi itu, masuk ke parlemen itu, mungkin bulan pertama, bulan kedua, mungkin tahun pertama masih idealis, masih bagus, ya. Lama-lama ternyata, dan itu sudah kita saksikan, ya, 9 atau 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu lah, ya, kita malu, ya. Partai yang katanya paling islami, anggota partai yang paling soleh, ternyata skandal memalukan. Itulah. Maka stop ucapan, kalau bukan kita siapa lagi. Kalau kita diam saja, nggak ikut-ikutan masuk, nanti bagaimana memperbaiki dari dalam? Ini kan talbis iblis seperti itu, ya. Nggak mungkin iblis akan mengatakan itu bukan kewajibanmu itu terhadap anak istri. Nggak mungkin iblis ngomong begitu, nggak mungkin.
Kalau itu Allah yang ngomong begitu lewat lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan wajib. Masyarakat, negara, bukan kewajibanmu. Kewajibanmu pertama dirimu sendiri, setelah itu anak istri. Gak mungkin iblis ngomong seperti itu. Yang mungkin adalah iblis ngomong, kalau bukan kita siapa lagi? Tidak akan ditanya. Di akhirat, di alam kubur, kita tidak akan ditanya. Dulu milih siapa? Dulu nyoblos yang mana? Kenapa diam saja ketika ada penguasa zalim? Enggak ada. Rakyat tidak akan ditanya siapa pemimpinnya. Sebaliknya yang ditanya pemimpin, di mana rakyat? Rakyat tidak akan ditanya siapa pemimpin. Seburuk apapun pemimpin kita, kita tidak akan ditanya. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa pemimpin kita pasti baik. Pemimpin kita pasti jujur. Pemimpin kita pasti amanah. Kalau mayoritas kita baik, jujur, amanah, gitu. Mungkinkah pemimpin kita salah? Ya mungkin kalau mayoritas kita salah. Maka hari ini kita ingin punya presiden salafi misalnya, atau nggak usah presiden lah, gubernur atau wali kota salah, ya, mimpi. Kita ini seberapa? Ya. Dengan demikian tegaklah hujah salah, bahwa yang penting adalah dakwah terus. Dan dakwah itu dari atas apa dari bawah? Dari bawah. Ya. Dari bawah. Para nabi, para rasul mengawali dakwah dari bawah, bukan dari atas. Ya. Dialog antara Abu Sufyan dengan Heraklius, masih ingat kan? Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Siapa pengikut dia, yang maksud Rasulullah SAW? Para bangsawan, apa orang-orang rendahan, rakyat jelata, miskin, para budak? Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, orang-orang rendahan, miskin, para budak. Langsung dikomentari oleh Heraklius, begitulah para nabi, para rasul. Awal dakwah mereka pengikutnya adalah orang-orang miskin, orang-orang rendahan, para budak. Ya. Maka walillahilham, ketika dakwah salaf ini pertama dikenal oleh orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Mudah-mudahan mengikuti sunnah para nabi, para rasul. Ya demikian, para da'inya ya harus sabar. Ya. Kalau yang pada ngaji itu tukang cendol, tukang cilok, ya kan? Ya harus sabar nih. Nah. Nggak mungkin dia datang ke pengajian pakai mobil Mercy mewah, ya. Sementara yang ngaji tukang cendol, tukang cilok, tukang ojek, ya harus sabar. Kalau toh ada yang kaya satu dua. Berbeda dengan pengajian-pengajian sesat, torekot sufi ya, pengajian Rafidah, antum tahu? Ya, adanya di mana ya? Dan mereka memang memulai dari atas, dari penguasa. Au bit-tama'i fihim ولا يتماسكوا عن مداهنتهم وترك الإنكار عليهم. Setelah dimuliakan, diberi tempat, diberi fasilitas, maka berubah dia
mulailah mudah-mudahan. Mulailah mereka bermudahan. Awalnya nggak enak, ya. Akhirnya mengatakan apapun yang menyenangkan penguasa itu. Wa tarkil inkari alaihim, tidak ada nahi mungkar lagi. Kemudian beliau membawakan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan bin Uyainah, ya. Tapi antara Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan bin Uyainah keliru, nggak masalah. Dalam periwayatan hadis keliru bukan illa qadihah istilahnya. Kenapa? Karena dua-duanya siqah, dua-duanya satu sezaman, dan dua-duanya guru dari Imam Syafi'i, ya. Maka ketika dikatakan haddatsana Sufyan, ya. Sufyan siapa nih? Sufyan Ats-Tsauri apa Sufyan bin Uyainah? Tidak begitu masalah, ya. Tapi kalau As-Suddi, ya, haddatsana As-Suddi. Suddi siapa nih? As-Suddi Shaghir apa Kabir? As-Suddi Shaghir itu Rafidhah. Suddi Kabir itu Ahlus Sunnah. Maka bermasalah kalau keliru. Kalau Sufyan ini tidak begitu bermasalah. Dua-duanya Ahlus Sunnah, dua-duanya sezaman. Ma akhafu min ihadatihim li. Aku tidak takut kalau mereka menghina, mencaci maki, menjelek-jelekkan aku. Aku tidak takut. Mereka yang dimaksud siapa? Penguasa. Ya. Aku tidak takut kalau para penguasa itu menghina aku, mencaci maki aku, menghujat aku. Innama akhafu min ikramihim. Justru aku takut kalau penguasa itu memuliakan aku, memuji-muji aku, memberi tempat untuk aku. Justru itu yang aku takuti. Takut tergoda. Ya. Orang soleh rupanya seperti ini, tidak seperti kita. Terlalu pede. Saya kuat, saya bisa, insya Allah Tuhan tolong kita. Nah itu, orang soleh tidak pede terhadap dirinya, nggak seperti kita. Orang soleh itu suudzon terhadap dirinya, tidak seperti kita terlalu husnudzon terhadap diri kita. Insya Allah saya mampu, insya Allah saya kuat, insya Allah saya bisa. Ya. Orang-orang soleh justru suudzon, aku takut, aku nggak kuat, aku nggak bisa. Ya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suudzon terhadap diri beliau sendiri ketika beliau menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf kuat, disuruh keluar dari penjara, tidak mau. Bereskan dulu fitnah itu. Kan beliau masuk penjara gara-gara difitnah oleh seorang wanita itu. Bereskan dulu itu. Kalau itu belum dibereskan, aku nggak mau keluar. Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi ucapan Nabi Yusuf. Beliau memuji Nabi Yusuf, beliau suudzon terhadap diri beliau sendiri. Beliau mengatakan, seandainya aku yang jadi Nabi Yusuf, barangkali aku sudah keluar, disuruh keluar dari penjara, aku keluar. Suudzon kan? Kan nggak enak di penjara. Ya sempit, ya terbatas, ya nggak leluasa, namanya penjara.
Kok Nabi Yusuf memilih penjara? Betapa kuatnya Nabi Yusuf. Kalau aku nggak kuat, lihat ya. Nabi kita manusia termulia, suudzon terhadap diri beliau sendiri. Bagaimana kita justru terlalu husnudzon terhadap diri kita. Aku tidak takut kalau mereka mencaci maki aku, menghujat aku. Justru yang aku takuti, mereka memuliakan aku. Fayalinu qalbi ilaihim, lalu hatiku menjadi layin, menjadi lembut terhadap mereka, tidak tegas, ya, menjadi lembek, ya. Hatiku menjadi lembek, nggak kuat lagi. Waqad kana ulama'us salaf yub'iduna 'anil umara. Ulama-ulama salaf dulu, mereka menjauhkan diri dari para penguasa. Lamma yadharu min jawrihim, ketika nampak kemaksiatan mereka, nampak bagaimana agama mereka yang buruk. Kecuali kalau yang jadi penguasa itu Umar bin Abdul Aziz, Ali bin Abi Thalib, apalagi Abu Bakar, Umar, ya. Itu ya penguasa, ya paling alim, yang dan manusia termulia hari itu. Tentu ini idealnya. Setelah itu kan tidak, cuma 4 orang doang kan. Penguasa sekaligus ulama sekaligus manusia terbaik, cuma 4 doang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Habis itu tidak, ya. Habis itu kan langsung keluar dari yang 10, padahal yang 6 masih ada. Zubair bin Awam masih ada, Sa'ad bin Abi Waqqas masih ada, Abdurrahman bin Auf masih ada. Tapi kenapa langsung Muawiyah, atau sebelum Muawiyah Hasan lah ya. Nah, berarti cuma 4 orang itu. Penguasa sekaligus manusia terbaik sekaligus ulama. Setelah itu nggak lagi sampai hari ini. Mudah-mudahan nanti mungkin kita tidak menjumpai, insya Allah akan muncul, ya, ulama sekaligus manusia terbaik sekaligus pemimpin, ya, bahkan ditemani oleh seorang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, tapi beliau muncul bukan sebagai seorang nabi. Fatatlubuhum al-umara'u lihajatihim ilaihim fil fatawa wal wilayat. Para penguasa itu butuh kepada fatwa, maka butuh kepada para ulama itu. Ini kan yang dibicarakan penguasa muslim, ya. Ini nggak berbicara penguasa-penguasa kafir, enggak. Ini berbicara di negeri Islam, penguasa-penguasa muslim. Tentu mereka butuh ulama. Sampai hari ini, ya. Sampai hari ini dimanapun, mau presiden Mesir, Perdana Menteri Malaysia, presiden Indonesia, Yaman, manapun, Saudi, pasti butuh ulama. Ya. Kecuali yang mungkin memang zindik dan sudah keterlaluan, seperti Mustafa Kemal misalnya. Ini sudah keterlaluan dia, nggak butuh lagi ulama. Bahkan dihancurkan, azan saja sampai nggak boleh pakai bahasa Arab,
lembaga-lembaga pendidikan di stop dan seterusnya. So udah nggak karu-karuan ya. Ini sedikit. Umumnya mereka semaksiat kayak apa, serusak apapun akidahnya, butuh ulama. Nah, ulama yang seperti apa? Jawabnya, yang sesuai dengan kemauan dia. Ya kan? Kalau presidennya Syiah, nggak mungkin dia butuh dengan ulama Ahlus Sunnah. Kalau presidennya Mu'tazilah, nggak mungkin dia butuh ulama-ulama Asy'ariyah misalnya. Kalau presidennya Ahlus Sunnah, ya dia nggak butuh dengan ulama-ulama bid'ah. Gimana presidennya ya? Gimana penguasanya? Nah, fanasha'a aqwamun qawiyat raghabatuhum fid dunya. Lalu muncullah sekelompok orang yang rakus terhadap dunia. Keinginannya adalah dunia. Fata'allamul ulum allati tasluhu lil umara. Dia mempelajari ilmu agama ini maksudnya. Yang ilmu itu disukai oleh penguasa. Ya. Ini yang sedang digandrungi penguasa, ilmu apa? Itu yang dipelajari. Karena ingin mendapat tempat di sisi penguasa. Fahamaluha ilaihi. Lalu dibawalah ilmu itu ke hadapan penguasa, liyanalu min dunyahum, agar mendapatkan dunia dari penguasa itu. Wa yadulluka ala annahum qasadu bil ulum al umara, anna al umara kanu qadiman yamiluna ila sima'il hujaj fil usul. Ini sebagai contoh. Ada penguasa yang tertarik dengan ilmu usul. Ini kita bicara 800, 900, 1000 tahun yang lalu ya. Ulama penguasa-penguasa masih tertarik dengan ilmu usul ya. Masih apa ya, masih mentahnya. Sekarang kan maunya udah matang ya, yang benar yang bagaimana, yang hak yang bagaimana. Ini usul ya, dia masih mentahnya ya, ada kebaikannya. Fa'adharun nasu ilmal kalam, karena penguasa ini suka dengan ilmu usul, maka berlombalah mereka mempelajari ilmu kalam, karena di mata mereka ada kedekatan gitu. Summa mala ba'dul umara ila al-munadarati fil fiqh. Ada lagi muncul penguasa yang tertarik dengan ilmu fikih. Famalan nasu ilal jadal. Maka orang-orang tertarik mempelajari ilmu jadal. Karena fikih, usul fikih itu ya isinya kebanyakan al-jadal. Gimana nih hadisnya, begini perdebatan-perdebatan. Walaupun awal perdebatan itu baik, untuk mencari mana yang lebih kuat dari dua hujah itu. Summa ba'dul umara ilal mawa'in. Kemudian muncul para penguasa yang suka dengan nasihat-nasihat. Famala khalqun katsirun minal muta'allimin ilaiha. Muncullah para pelajar yang tertarik dengan ilmu-ilmu mawa'id, nasihat-nasihat, nasihat aja. Nggak ada hujah, nggak ada dalil, mana sunnah, mana nasihat. Dan seterusnya, ada yang tentang kisah-kisah. Apa yang beliau tulis sepertinya terjadi hari ini. Ketika penguasa, taruhlah
orang awamnya tertarik dengan hafalan Al-Quran, dan itu bagus, Nah, berlombalah, apalagi ketika ada kebijakan bahwa anak lulusan SMA yang hafal 30 juz Al-Quran, dia bisa milih jurusan manapun di perguruan tinggi negeri manapun. Ada kebijakan seperti itu. Maka berlombalah untuk menghafal. Menghafal tidak salah, bagus sekali. Tapi karena berangkat dari sesuatu yang dunia, jadi maka antum didik anak-anak antum, cucu-cucu antum untuk menghafal Al-Quran, agar apa? Agar mendapat ridha Allah. Kesampingkan keuntungan dunia, dan jangan ngincer itu yang tadi. Seandainya nanti lulus SMA masuk ke perguruan tinggi negeri dan ternyata di tes 30 juz lulus, ya nggak masalah. Tapi dari awal jangan diniatkan seperti itu. Luar biasa talbis iblis di sini. Iblis tidak pernah diam. Apapun selalu ada celah di situ. Wa min talbisi iblisa 'alal fuqaha anna ahadahum ya'kulu min waqfil madrasati. Ini pun sedang kita saksikan. Sekali lagi, yang ditulis beliau 800 tahun yang lalu banyak sekali yang kita saksikan hari ini. Di antara talbis iblis terhadap para fuqaha, para ulama, adalah memanfaatkan waqfil madrasati, wakaf sekolahan, pesantren, pondok, al-mabniyati alal mutasyagilina bil ilmi, di mana tanah wakaf untuk madrasah itu tentu diperuntukkan untuk ilmu. Yang mewakafkan tanah tersebut niatnya untuk ilmu, belajar, mengajar di situ, fayamkuthu sinina wala yatasaqun, bertahun-tahun dia tinggal di situ, tapi tidak menyibukkan diri dengan ilmu. Sedang kita lihat, ada beberapa yayasan, ada beberapa panti, tidak ada kegiatan di situ. Nyari sumbangan terus, tapi kegiatan tidak ada. Bahkan kalau ada yang datang, dia nyari-nyari anak kecil, anak yatim. Saya kira kita sudah banyak tahu, bahkan ada yang disegel kan, nggak jauh dari sini. Ini terjadi. Fayaqna'u bima arafa aw yantahi fil ilm. Dia mencukupkan diri dengan apa yang dia sudah tahu dan berhenti, tidak mencari ilmu lagi. Dari awal memang niatnya itu bukan untuk mencari ilmu, untuk hal-hal sumbangan seperti itu, maka nggak ada rasa manis. Belajar ilmu itu nggak ada rasa manis. Allah nggak memberikan kelezatan. Berbeda dengan para ulama, para pelajar yang niat dari awal itu betul-betul mencari ilmu. Allah berikan rasa manis, rasa lezat ketika mencari ilmu. Barangkali antum masih ingat Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai, salah satu guru dari Imam Bukhari, keluar masjid habis sholat isya, nggak jauh dari, baru beberapa langkah
baru beberapa langkah dari masjid, dikerumunin beberapa muridnya, ditanya tentang ilmu, dijawab, terus sambil berdiri, ya, terus sambil berdiri. Antum masih ingat sampai apa? Sampai datang waktu sahur, hampir subuh. Ya. Kenapa mereka begitu kuat? Karena Allah memberikan rasa lezat, rasa manis saat mencari ilmu itu. Maka nggak berasa. Cerita seperti ini bukan satu dua, banyak sekali. Belajar ilmu saking lezatnya, saking nikmatnya, lupa bajunya yang nggak ada baju yang pantas dilihat. Siapa masih ingat? Imam Bukhari. Pada satu hari Jumat, beliau keluar mau sholat Jumat. Beliau pilih pakaian yang terbaik gitu ya. Setelah dipakai keluar, beliau melihat maju mundur. Ini pakaian nggak layak dipakai, nggak pantas lihat orang. Iya. Padahal beliau cerdas luar biasa. Kalau beliau mau kerja, kalau beliau mau dagang, kecil, ya, mengalahkan para pedagang ulung barangkali. Beliau cerdas. Tapi karena saking asiknya terhadap ilmu, lezat mempelajari ilmu, lupa. Ya. Diawali oleh Abu Hurairah. Beliau tinggalkan kekayaannya di Daus, suku Daus di zaman sana, tinggalkan status sosialnya, tinggalkan kemewahannya, malah tinggal di emper Masjid Nabawi, makan seadanya pemberian orang. 4 tahun, hampir 5 tahun. Ya. Kenapa? Karena lezat, manis saat mengumpulkan ilmu, menghafal hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita rangsang anak-anak kita itu untuk merasa manis. Makanya jangan dipaksa. Kalau dipaksa nggak mungkin manis, ya. Bapak nggak mau tahu kamu harus masuk pesantren, padahal dia nggak mau, ya, hanya stres, ya, nggak mungkin manis, ya. Ceritakan, kasih contoh, atau kakak-kakaknya, teman-teman siapa dari pesantren halnya seperti ini, ada ketertarikan gitu, agar dia cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu, ya. Tuh kayak gitu tuh deh. Kalau pesantren, kamu mau Pak? Enak, nggak dipaksa. Ayah nggak mau tahu, harus pesantren, paling malah diancam. Awas kalau bandel pesantren, kayaknya hukuman gitu. Dulu kan begitu, ya. Kalau anaknya bandel, ngancamnya begitu. Kalau bandel dia jelek, masukin pesantren, jadi buangan pesantren. Kasihan, ya, kasihan. Kita jadikan anak-anak di pesantren itu senang, ya, nyaman, agar dia cinta kepada ilmu. Ya. Ada contoh, saya kira banyak contoh di mana adiknya ini dipaksa. Kakaknya ini udah telat, ya, ngaji. Bapaknya ngaji itu, kakaknya udah bukan usia pesantren, adiknya masih, ya, sama-sama sekeluarga. Luar biasa yang kakaknya ini semangat banget. Adiknya ini dipaksa masuk pesantren, padahal SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun, ya.
6 tahun di pesantren, tentu digembleng luar biasa. Bangun jam 3:30, salat tahajud segala macam. Tapi ya semua terpaksaan. Ya, lulus jauh sekali antara kakak dengan adik ini. Yang kakak karena dari awal itu cinta, ya luar biasa awet. Terus ngaji ke sana. Yang adiknya ini begitu lulus seolah seperti merdeka. Apa dicobain? Yang rokok lah, yang itulah, yang nah ini berangkat dari dipaksa. Maka jangan dipaksa. Nabi aja nggak maksa. Abu Hurairah kayak apa kan Nabi tahu. Siapa Abu Hurairah? Ya. Di samping Abu Hurairah ada anak-anak muda, mungkin sekitar 8 sampai 10 orang. Sama, dia datang ke Madinah, masuk Islam, berbaiat kepada Nabi SAW, kan nggak langsung pulang tuh, dari 2 hari, seminggu, 2 minggu, ya. Sama orang jauh juga, sepertinya Yaman juga. Mereka mengira harus seperti Abu Hurairah, tinggal di emper Mesir terus, ya. Nabi tahu siapa 8 anak muda ini, remaja ini. Beda dengan Abu Hurairah, beda. Maka satu ketika dipanggillah yang 8 ini, mengatakan besok kalian pulang saja, ya, sambil dikasih pengarahan. Nanti tiba waktu sholat, salah sekolah dari kian azan begini. Antum tahu perasaan mereka ketika disuruh pulang? Girang bukan main, senang sekali, ya, akan bertemu lagi dengan ibunya, dengan keluarganya, senang sekali, dipuji-puji Nabi. Gak ada manusia sebijaksana beliau, senang sekali. Beda dengan Abu Hurairah. Nabi tidak menyamakan, maka kita jangan menyamakan. Abangnya betul kuat, adiknya belum tentu, adiknya lagi belum tentu, ya. Jangan dipaksa, ya, kecuali sholat berjamaah wajib harus dipaksa, atau hal-hal yang haram. Kan kebaikan tidak harus dari pesantren, ya. Masuk surga itu tidak harus semuanya dari pesantren. Pesantren salah satu cara. Akan seandainya orang tuanya ada waktu mendidik, ya bisa, nggak harus dari orang lain. Ya, itu saja. Malam ini tidak ada soal jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi